Sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya, Indonesia dihuni berbagai macam suku yang menetap di segala pelosok Nusantara. Terlahir sebagai negara maritim yang terdiri dari gugusan pulau menjadi faktor utama Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa. Berbicara tentang suku dan keunikannya, kali ini, Fakta Unik akan menyajikan daftar 7 tradisi unik dari beberapa suku di Indonesia yang masih dilakukan hingga saat ini. Penasaran? Simak terus video berikut ini. Suku Baduy. Suku Baduy adalah bagian dari suku Sunda. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Kelompok etnis Sunda ini hidup bersama alam di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy dibagi menjadi 2 bagian, yakni suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Walaupun berasal dari suku yang sama, keduanya dibedakan berdasarkan aturan adat yang berlaku. Keunikan suku Baduy dalam yang kita kenal adalah mereka masih sangat memanfaatkan alam sebagai penopang hidup terbesar suku ini dan cenderung mengisolasi diri dunia luar. Berbeda dengan suku Baduy luar yang sejatinya sudah sedikit berbaur dengan dunia luar dengan mengizinkan warganya untuk mengakses teknologi seperti barang elektronik dan sabun untuk mencuci. Perbedaan kedua masyarakat Baduy luar identik dengan warna hitam dan biru, sementara Baduy dalam memiliki ciri khas warna putih dan hitam. Suku Korowai. Suku terunik selanjutnya berada di Papua Barat, bernama suku Korowai. Suku ini baru saja mengenal peradaban dunia luar sejak 30 tahun yang lalu. Sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia, suku Korowai memiliki tradisi dan kebudayaan yang cukup unik. Keberadaannya juga tidak mudah untuk ditemukan, terutama karena jumlahnya yang semakin sedikit, yakni hanya bersisa sekitar 3.000 orang saja. Suku Korowai ini bahkan pernah menjadi sorotan dunia karena dianggap sebagai suku yang masih mempraktekkan kanibalisme. Mengesampingkan tentang kanibalisme, suku yang baru terdeteksi sekitar 30-35 tahun yang lalu ini dulunya hanya mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Salah satu suku yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri adalah suku Korowai. Keunikan tersebut diantaranya pola kehidupan yang berpindah-pindah, keterampilan membangun rumah pohon, tradisi berburu dan mengumpulkan makanan, seni ukir dan seni anyaman, kepercayaan dan ritual yang sangat kental. Suku Mentawai. Suku Mentawai adalah penghuni asli Kepulauan Mentawai. Sebagaimana suku Nias dan suku Nggano, mereka adalah pendukung budaya Proto-Melayu yang menetap di Kepulauan Nusantara sebelah barat. Daerah hunian warga Mentawai, selain di Mentawai juga di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Suku ini dikenal sebagai peramu dan ketika pertama kali dipelajari belum mengenal bercocok tanam. Tradisi yang khas adalah penggunaan tato di sekujur tubuh yang terkait dengan peran dan status sosial penggunanya. Kebudayaan tato Mentawai yang dikenal dengan nama Titi disebutkan hampir punah. Titi masih dilestarikan di Pulau Siberut meski di beberapa pulau yang ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sudah jarang dijumpai. Suku Mentawai memiliki kebudayaan yang masih dilestarikan hingga kini. Kebudayaan tersebut menjadi identitas sekaligus keunikan suku ini. Suku Mentawai memiliki agama dan kepercayaan sendiri yang dianut suku asli dan masyarakat Mentawai, yaitu Sabulungan. Mereka percaya bahwa benda memiliki roh dan jiwa. Jika roh tidak dirawat dengan baik, maka roh tersebut akan bergentayangan dan menyebabkan kesialan maupun munculnya penyakit. Untuk itu,
Masyarakat Mentawai memiliki kepercayaan kuat pada benda-benda yang dianggap sakral. Karena itu, orang Mentawai kerap dijuluki Ornak Sabulungan. Masyarakat suku Mentawai tinggal bersama dalam rumah adat yang disebut Uma. Rumah adat ini berdiri di atas tanah-tanah suku. Seluruh makanan, hasil hutan, dan pekerjaan dibagi di dalam satu rumah. Suku Bajo. Suku Bajo adalah salah satu suku yang kehidupannya erat berkaitan dengan laut. Suku Bajo tersebar di Indonesia dan Asia Tenggara. Masyarakat suku Bajo terkenal dengan keahliannya sebagai penyelam. Mereka dapat menyelam hingga kedalaman 70 meter dengan sekali tarikan nafas. Suku Bajo terkenal sebagai pengembara laut. Mereka mengembara bermodalkan perahu kuno tanpa peralatan modern dan hanya mengandalkan posisi bintang. Zaman dahulu, suku Bajo hidup di atas perahu atau nomaden. Saat ini, banyak yang memiliki rumah di atas laut, dangkal sebagai tempat tinggal. Bagi suku Bajo, laut adalah kehidupan mereka, bahkan beberapa di antara mereka merasa pusing kepala jika tidak mendengar gemuruh ombak. Ungkapan tersebut menandai bahwa mereka sulit terpisah dari laut. Perkampungan suku Bajo umumnya berada di pesisir hingga perairan dangkal. Masyarakat suku pada umumnya memiliki kehidupan yang berpindah-pindah. Jika potensi lautan di suatu wilayah berlimpah, mereka akan menetap dengan membangun pondok-pondok sebagai tempat berteduh saat cuaca buruk dan tempat mengolah hasil tangkapan. Alat transportasi suku Bajo adalah perahu yang juga digunakan untuk mencari nafkah. Kebanyakan suku Bajo bermata pencaharian sebagai nelayan. Suku Toraja. Suku Toraja adalah sebuah suku bangsa yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Di Mamasa disebut juga sebagai suku Mamasa. Mayoritas suku Toraja memeluk kekristenan, sebagian masih menganut agama asli Aluk Tidolo, dan sebagian lagi menganut Islam. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, Tiriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun ke-1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman suku Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Keunikan suku Toraja sendiri dapat dilihat dari upacara pemakaman yang megah hingga rumah adat yang berbentuk perahu. Selain itu, keunikan lain dari adat suku Toraja adalah adu kerbau Mapasilaga Tedong. Keunikan suku Toraja selanjutnya yaitu tradisi adu kerbau, atau yang dikenal sebagai Mapasilaga Tedong, merupakan acara yang paling meriah dan menarik di Tanah Toraja. Adu kaki atau Sisemba. Atraksi budaya Sisemba merupakan keunikan suku ini. Acara ini melibatkan puluhan hingga ratusan orang yang menunjukkan kekuatan kaki mereka dalam tarian yang mirip dengan tauran. Upacara penggantian baju jenazah. Upacara pergantian baju jenazah adalah acara yang unik di Tanah Toraja. Dalam upacara ini, mayat yang telah mereka semayamkan selama bertahun-tahun akan mereka upacarakan kembali dengan mengganti pakaian seperti orang yang masih hidup. Tenun Toraja. Salah satu warisan leluhur yang unik dan masih mereka lestarikan saat ini yaitu kain tenun Toraja.
Kain tenun ini memiliki peran penting dalam upacara adat dan menjadi simbol kemakmuran serta kejayaan suku Toraja. Cara menyembelih kerbau. Salah satu tradisi keunikan suku ini yang mungkin menantang adrenalin adalah cara penyembelihan kerbau yang terkenal. Meskipun terlihat menakutkan bagi sebagian orang, bagi masyarakat Toraja, ini adalah bagian penting dalam tradisi mereka yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Tradisi ini juga menjadikan parang Toraja terkenal karena ketajamannya. Suku Asmat. Suku Asmat adalah suku yang berasal dari Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian kedua kategori suku Asmat tersebut sangat berbeda. Untuk mata pencaharian misalnya, suku Asmat di pedalaman biasanya memiliki pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun, sementara mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan. Kesamaannya adalah dari ciri fisikal, di mana suku Asmat rata-rata memiliki tinggi sekitar 172 cm untuk pria dan 162 untuk perempuan. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Selain seni ukir, suku Asmat menyenangi tari dan nyanyian yang biasa mereka tampilkan ketika menyambut para tetamu, menghadapi masa panen, ataupun ritual penghormatan kepada roh para leluhur. Seperti suku lainnya, suku Asmat juga memiliki rumah adat yang disebut jeu. Senjata tradisional suku Asmat adalah kapak batu yang terbuat dari batu hijau dan memberikan kesan artistik. Kapak ini memiliki panjang sekitar 45 cm dengan panjang bilah batu kira-kira 20 cm dan memiliki berat 1 kg. Suku Asmat juga memiliki pakaian adat yang khas. Seluruh bahan yang digunakan pakaian tersebut langsung berasal dari alam. Selain ukirannya yang unik, ada beberapa keunikan lain yang banyak orang belum mengetahuinya. Di antaranya, sembilu. Sembilu adalah pisau pemotong tali pusar bayi yang terbuat dari bambu. Tradisi pernikahan. Kematian. Sistem pemerintahan. Suku Asmat memiliki satu kepala suku yang sangat dihormati. Tugas kepala suku sesuai dengan kesepakatan masyarakat untuk menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat dan kepala suku. Busur dan panah. Busur dan panah digunakan sebagai alat berburu dan perang bagi kaum Asmat. Suku Sasak. Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Pulau Lombok, di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mayoritas masyarakat suku Sasak memang tinggal di Pulau Lombok, namun ada juga yang merantau ke beberapa wilayah di Indonesia. Nama Sasak berasal dari kata sah yang berarti pergi dan saka yang berarti leluhur, sehingga Sasak dapat diartikan sebagai pergi ke tanah leluhur. Adapun pendapat leluhur suku Sasak dipercaya berasal dari Jawa, dengan melihat kemiripan aksara yang digunakan. Pendapat lain menyebut bahwa nama Sasak berasal dari kata sak yang berarti sampan. Hal ini dipercaya terkait dengan kedatangan nenek moyang suku Sasak ke Pulau Lombok dengan penggunaan sampan. Ciri khas suku Sasak dapat diamati dari cara hidup serta hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Masyarakat setempat dalam kesehariannya berkomunikasi menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa daerah. Sebagian besar suku Sasak memeluk agama Islam. Sementara sebagian kecil menganut kepercayaan Sasak Bode yang merupakan kepercayaan mereka sebelum mengenal Islam. Rumah adat suku Sasak sendiri disebut balai. Balai sendiri dapat digolongkan jadi beberapa macam, yaitu balai jajar, balai lumbung,
dan rumah adat Bruga Sekenam. Keunikan yang dimiliki suku Sasak adalah masyarakat masih memiliki kebiasaan mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau yang dipercaya membuat lantai tidak mudah pecah. Suku Sasak juga memiliki pakaian adat tersendiri. Pakaian adat untuk pria suku Sasak bernama pegut. Sementara untuk wanita bernama lambung. Tradisi unik suku Sasak yang masih dilakukan sampai saat ini yaitu tradisi kawin culik atau merarik. Dalam tradisi ini, calon mempelai pria akan menculik calon mempelai wanita selama 3 hari ke tempat tertentu tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Setelah itu orang tua calon mempelai wanita akan menebus anaknya dan melanjutkan pembicaraan mengenai pernikahan kedua mempelai. Tradisi Presen. Tradisi Presen dilakukan oleh 2 orang pria dari suku Sasak yang bertarung layaknya gladiator. Tradisi ini tidak hanya sekadar menjadi pertunjukan adu kekuatan, namun memiliki nilai-nilai dan maksud tersendiri.